Teman sekalian, hari ini kita akan berburu barang antik di pasar dengan modal 1 juta. Kita lihat dengan modal 1 juta bisa dapat harta karun macam apa. Si host siap-siap rugi lagi nih. Host, dengarkan saranku, mending kerja di pabrik saja, jangan jadi host lagi. Anak muda seleranya bagus juga. Pas ini warisan keluarga. Kalau kau suka, aku kasih murah 20 juta saja. 20 juta? Cuma punya 600 ribu. Oke, 600 ribu nggak apa-apa. Barangnya kau bawa. Teman sekalian, dapat dengan harga 600 ribu. Kalau dilihat motifnya, lapisan minyaknya dari pertengahan dinasti Kuandra. Ngakak banget, toko online juga jualan yang sama persis 2 buah nggak sampai 40 ribu. Gratis ongkir lagi. Bukankah ini host terkenal si Hasan? Dapat harta karun apa nih? Hah, cuma vas jelek begini saja. Masih mau sosokan koleksi barang antik. Dikasih ke Siana sebagai hadiah, kayaknya juga nggak bagus kan? Hasan, aku sudah bilang aku nggak suka kau. Jangan kasih aku lagi barang aneh kayak gini. Siapa bilang mau dikasih ke kau? Jangan GR deh. Kau, Siana, jangan marah ya. Berani-beraninya kau bantah. Aku ternyata bisa lihat tembus pandang. Vas jelek milikmu itu paling-paling cuma 200 ribu. Sisanya, anggap saja buat biaya berobat. Dasar miskin. Jangan nggak tahu diri ya. Ayo pergi Siana, jangan buang waktu sama orang kayak dia. Orang seperti dia pun berani mimpi setinggi itu. Sungguh sial. Siana, ayo pergi. Jangan-jangan aku beneran bisa lihat tembus pandang. Kerajinan modern dari Gyoksianta harga 120 ribu. Replika modern dari Kuningan harga 350 ribu. Teman sekalian, jangan buru-buru. Pertunjukan yang seru baru dimulai. Bos, aku mau lihat gelas yang ini. Bro, matamu sungguh tajam. Kau langsung menemukan barang berharga yang aku simpan. Dinasti Minari, era Canara, cangkir ayam dengan teknik Dolara. Karena kau kelihatan bersungguh-sungguh, aku kasih harga teman saja. 6 miliar. Bos, kau keterlaluan. Masa aku nggak tahu teknik Dolara era Canara? Cangkir ini warnanya terlalu mencolok. Jeger ayamnya malah kayak tumor. Badannya juga terlalu tebal. Ini cuma replika modern. 200 ribu. Gak bisa lebih dari itu. 200 ribu? Ini replika kualitas tinggi. Kualitas tinggi, ngerti nggak? Pergi sana, pergi. Kembali. Bro, harganya boleh tambah lagi nggak? 400 ribu. Beneran gak bisa kurang lagi. Anggap aja harga teman. Sepakat. Oke. Aku pergi ya. Datang lagi ya. Hasan, Selara, kok kau ada di sini? ini toko keluargaku. Aku datang bantu-bantu. Tapi kau sendiri, bukannya setiap hari selalu mengejar Siana? Gimana? Apa hari ini akhirnya kau sadar untuk kasih barang asli ke dia? Siapa bilang aku mau beliin untuk dia? Aku kesini mau jual barang. Cangkir ayam ini, toko kalian beli nggak? Cangkir ayam teknik Dolara dari era Canara. Nilai aslinya bisa capai miliaran. Dan biasanya dipajang di museum loh. Tasya, kalian lagi ngobrol apa? Ayah,
Orang ini baru saja dari pasar loak temukan satu cangkir ayam teknik dolara dari era Kanara. Dia tanya kita mau beli nggak? Nah, cangkir ini boleh aku pegang dan periksa dulu. Silahkan. Ayah, cuma replika, nggak perlu gitu kan? Zalara, jangan asal bicara. Memang benar, ini bukan barang asli dari dinasti Minari era Canara, tapi ini replika dari zaman Kualandri. Badan cangkirnya tipis seperti kulit telur, glasirnya mengkilap dan halus, lukisannya juga sangat detail. Walaupun cuma replika, tetap sangat langka loh. Nah, kalau kau bersedia menjualnya, toko kami bersedia beli dengan harga 100 juta. 100 juta? Karena Paman Joni menawarkan, cangkir ayam ini aku akan jual seharga 100 juta. Oke, keputusan yang lugas. Nah, aku akan ambil kontraknya dulu. Ini adalah kontrak jual beli. Nah, bisa ceritakan sedikit di mana kau menemukan barang berharga ini? Di sebuah lapak kecil, di pasar depan sana. Aku beli 400 ribu. 400 ribu? Hasan, kau hoki banget. Tasya, ini bukan cuma soal hoki. Di dunia barang antik, menemukan barang langka itu soal ketajaman mata. Kalau bisa dia menemukan emas di dalam lumpur, itu namanya keahlian. Teman-teman, kita lanjutkan tantangannya. Sekarang kita sudah punya modal. Target berikutnya, tawar-menawar jalan antik dengan 10 juta. Masih mau lanjut? Kau kira harta karun itu kayak sayur di pasar yang berserakan di mana-mana? Baiklah, hari ini aku akan ikut kau dan lihat sendiri gimana kau membuktikannya. Ayo jalan. Kau lihat apa sih? Apa ada kotoran di bajuku? Oh, semua orang suka keindahan kan? Lagi pula, kau punya badan bagus. Ih, dasar mesum. Ketemu. Ketemu. Silakan dilihat apa ada yang kau suka. Apa bagusnya mangkuk pecah kayak gini? Sepertinya nggak sebanding dengan cangkir yang tadi. Jangan bicara, lihat saja. Bos, mangkuk ini menarik juga. Ini dari era Republik ya? Adik, matamu tajam juga. Ini barang bagus dari era Republik, warisan keluarga. Kelihatannya kau juga paham barang antik. Begini saja, harga pas 50 juta. Dia sudah gila ya, ayo pergi. Bos, memang benar dari era itu. Tapi lukisannya terlalu kasar. Glasirnya juga kurang bagus. Ini cuma barang biasa keramik rakyat. 5 juta, nggak bisa lebih dari itu. 5 juta juga kerendahan. Ini barang dari era Republik loh. Kalau kau sang suka, 8 juta. 8 juta kau langsung bawa pulang. Gini saja, aku tambah 1,5 lagi. Jadi 6.500.000. Lebih dari itu aku nggak mau. Oke, deal. Aku melihatmu orangnya juga jujur. 6.500.000. Deal. Oh ya bos, tolong bungkuskan pakai koran ini. Jangan sampai barang berhargaku ini lecet. Tenang aja, pasti kebungkus aman. Aku juga nggak mau ambil untung. Koran ini aku beli dari kau 1 juta. Adik, kau memang orang yang tahu adat. Itu cuma kertas bekas kok. Nggak usah bayar. Gratis. Gak bisa begitu. Menerima 6.500.000 satu. Sudah transfer. Oh, oke. Sini aku bungkuskan. Adik, kalau nanti ada waktu, sering-sering mampir ya. Hasan, kau mudah banget dibodohi. Buang 6.500.000 hanya buat beli mangkuk kecil keramik rakyat biasa kayak gini. Bungkusnya juga cuma pakai koran bekas. Takut banget orang lain gak tahu kau norak. Kita lihat saja nanti. Kali ini aku pasti untung banyak. Kalau kau benar-benar untung banyak, kau jangan kejar-kejar Siana si murid populer lagi. Aku bakal jadi pacarmu. Kau sendiri yang bilang ya.
Jangan sampai ingkar janji nanti. Yang ingkar janji adalah anjing. Tapi syaratnya adalah kau memang harus dapat untung banyak. Om Joni, Cepat sekali kembalinya. Dapat harta karun apa lagi kali ini? Keramik era Republik. Mangkuk kecil motif teratai. Ini keramik rakyat berkualitas bagus. Teknik lukisnya cukup rapi juga. Hasan, kalau kau bersedia, toko kami bisa beli dengan harga 8 juta. Dengarkan, 8 juta. Kamu beli seharga 6.500.000, capek-capek keliling, cuma untung 1,5 juta. Katanya bisa untung banyak. Makanya sudah aku bilang, mana ada rezeki nomplok tiap hari. Om Joni, tolong simpan dulu mangkuk ini. Aku sudah punya barang lain. Oh, Barusan kok bukannya cuma beli satu mangkuk kecil itu saja? Memangnya ada barang lain lagi? Hasan, jangan bikin penasaran. Kalau memang ada barang bagus, langsung saja tunjukkan semuanya. Asal barangnya asli dan berkualitas, toko Lindrasari kami bersedia memberikan harga tinggi. Om Joni, yang kumaksud adalah ini. Aku nggak salah dengar kan? Bosnya mau jual Ke toko koran. barang antik buat jual koran, bukannya itu kurang sopan. Hasan, maksudmu apa sih? Jual barang bekas ke toko barang antik ayahku? Lihat saja koran ini. Sudah kuning dan rapuh begitu, buat menutupi dinding saja sudah terlalu tua. Ogah aku, teganya kau menjualnya ke kami seolah-olah itu harta karun. Hasan, aku nggak paham maksudmu. Apa keistimewaan dari koran ini? Om Joni, coba perhatikan lagi baik-baik. Kalau aku nggak salah lihat, ini adalah edisi pertama Kota Harian Kota. Sudah langka. Edisi langka. Ayah benar-benar pemeriksanya. Dia cuma asal tebak saja. Jangan buang-buang waktu. Ini. Oh, tahun 1949. 16 Juni. Diterbitkan di Bernard. Ya ampun. Hasan, perkataanmu benar. Ini sungguh edisi perdana Harian Kota. Edisi perdana? Bukankah ini cuma koran lama? Apa istimewanya? Masa bisa lebih berharga dari mangkuk kecil era Republik? Anak bodoh, yang disebut selembar kertas ini lebih mahal dari sebuah gedung. Koleksi berupa dokumen tingkat seperti ini sangat langka di dunia. Kondisinya pun masih sangat bagus. Benar-benar sangat langka dan berharga. Bagi para kolektor, dokumen sejarah revolusi itu sangat berharga. Benar-benar sebuah harta karun. Barang langka sulit dicari. Barang langka sulit dicari. Kali ini aku pasti untung banyak. Kalau kau benar-benar untung banyak, kau jangan kejar-kejar Siana si murid populer lagi. Aku bakal jadi pacarmu. Habislah aku. Kali ini benar-benar kacau. Si Hos lagi-lagi dapat barang langka. Kak Hasan, mulai hari ini kau adalah kakakku walau beda ayah dan ibu. Ternyata ada yang bisa kaya karena jual barang murah. Cerita ini benar-benar seperti dongeng. Jadi, mangkuk kecil dari era Republik itu sebenarnya dari awal cuma kedok saja. Yang benar-benar kau incar adalah koran yang dipakai sebagai pembungkus. Emang apa lagi? Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Bahkan ayahku saat pertama lihat pun gak sadar. Oh, kebetulan saja. Saat cari data di perpustakaan dulu, aku dengar profesor menyebutkannya sekilas. Katanya edisi pertama Harian Kota itu, kertasnya, tintanya, dan tata letaknya, semuanya sangat khas. Tadi aku nggak sengaja melihatnya, jadi langsung lebih memperhatikannya. Memang hebat. Tadi aku sempat curiga sama host. Kesempatan cuma datang pada yang siap. Pantas saja. Pantas waktu kau bayar tadi, bersikeras melakukan hal yang gak perlu. Memaksa membayar lebih 1.000 demi membeli koran ini. Tunggu sebentar. Tasya, tadi kau bilang apa? 1.000? Hasan, koran ini benar-benar kau beli seharga 1.000 dari penjual itu? Om Joni,
Anda adalah ahlinya, pasti paham. Dalam bisnis barang antik, yang penting uang dan barang harus jelas. Uang di tangan baru tenang. Begitu sudah dijual, harganya naik atau turun, sudah bukan urusan penjual. Ini namanya bukan beli. Kau ini namanya merampas. Kau ini hatinya licik juga. Pakai mangkuk rusak sebagai kedok dan menipu orang demi selembar koran. Ayah, jadi koran ini sebenarnya bisa dijual berapa? Estimasinya minimal 400 juta. 400 juta? Hanya selembar kertas begini? Mana mungkin semahal itu? Habislah aku. Kali ini beneran gak bisa mengelak lagi. Tapi orang ini sepertinya lumayan menarik. Ayah gak bercanda sama aku kan? Koran ini beneran bernilai 400 juta. 400 juta itu estimasi minimal saja, Hasan. Kalau kau bersedia menjualnya seharga 500 juta, aku bisa langsung transfer sekarang. Apa? 500 juta, itu setara aku kerja di pabrik. Sama seperti harga perkiraan sebelumnya. Kalau dilelang harganya bisa lebih tinggi lagi. Tapi harus mempertimbangkan biaya dan waktu juga. Sekarang yang paling kubutuhkan adalah waktu. Sekalian saja aku berbuat baik. Om Joni, karena Om suka, edisi perdana langkah ini aku akan jual ke Om. Bagus. Aku transfer sekarang juga. Sudah ditransfer. Hasan, anggap saja aku utang budi padamu. Ini nomor teleponku. Kalau nanti ada barang bagus seperti ini lagi, langsung saja hubungi aku. Soal harga, aku jamin kau puas. Om Joni, kalau begitu aku pamit dulu. Baik. Ngapain masih bengong? Pergi, antar dia pulang. Ayah suruh aku antar dia. Anak muda ini luar biasa. Dari segi wawasan dan kepribadian, dia jauh melampaui teman sebayanya. Kedepannya, sering-seringlah bergaul dengannya. Sudah dengar? Iya. Naiklah, aku antarkan kau pulang. Gak usah, dekat kok. Jangan banyak omong, cepat naik. Kau takut aku bakal ngapa-ngapain kau? Wow, bukankah dia vlogger yang terkenal itu? Wah, keren. Tasya Ratu Kampus. Sejak kapan kau dekat dengan host terkenal kita? Bahkan jadi supir pribadinya. Apa hubungan kami? Kau tidak dapat melihatnya ya? Biar aku kenalkan secara resmi. Hasan, pacarku. Wah, jadi mereka berdua pacaran. Mereka cocok. Pacar? Tasya, kau sudah gila ya? Apa sih yang kau suka dari cowok ini? Kenapa kalian gak percaya? Kalau nggak percaya, aku bisa buktiin ke kalian. Wah, dia dicium ya. Luar biasa. Ayo, viralin. Siana, tenang saja, masih ada aku. Tidak. Kapan aku pernah jadi pacarmu? Apanya yang tidak? Aku kan sudah bilang waktu di jalan barang antik, asalkan bisa dapat untung banyak dari menjual barang antik, aku bakal jadi pacarmu. Aku Tasya, selalu menepati janji. Lagi pula, tadi banyak teman sekolah yang melihat aku menciummu. Kenapa? Kau mau lepas tanggung jawab ya? Jadi pacarnya Tasya. Sepertinya nggak buruk juga. Lihat saja badannya. Dan betapa imutnya dia. Sempurna banget. Kau mau apa? Matamu lihat kemana sih? Itu... Sekarang kita berdua sudah pacaran. Boleh nggak? Aku cium kau sekali saja. Cuma sekali kok. Hah? Mimpi aja kau. Kak Hasan! Kau benar-benar kakak sejatiku. Lihat nih, di dalam forum kampus sudah heboh membahasnya. Heboh.
Dua cewek tercantik kampus rebutan di depan umum. Kapan kau berhasil menaklukkan Tasya si ratu kampus? Soal itu, ceritanya panjang. Soal itu ceritanya panjang, latar belakang dan kecantikan Tasya nggak kalah dengan Siana. Kalau kau beneran pacaran sama Tasya, mungkin di lomba koleksi antik jurusan kali ini, siapa tahu dia bisa bantu kau. Lomba koleksi antik apa? Kompetisi koleksi antik di jurusan kita. Cukup tunjukkan koleksi antikmu. Juara 3 akan dapat nilai sempurna di semua SKS. Juara 1 juga dapat hadiah uang 10 juta. Hadiah dan nilai SKS itu hanya bonus. Yang paling penting, kalau kau jadi juara, bisa ketemu langsung dengan tokoh besar dunia koleksi antik, Pak Suhendra Sekara. Bisa ngobrol dan bertukar wawasan langsung. Menarik juga. Lomba ini, aku akan ikut. Naiklah. Heh, Siana si ratu kampus. Apa matahari hari ini terbit dari barat ya? Ada perlu apa? Nggak usah banyak omong. Kau mau kemana? Biar ku antar. Pasar barang antik Noalan. Kau ke sana juga buat lomba jurusan itu kan? Kalau kau mau menang, aku bisa bantu. Gak usah repot-repot, Siana. Urusan kecil begini, aku bisa selesaikan sendiri. Apa kau beneran jadian sama Tasya? Aku pacaran sama siapapun. Gak ada hubungannya sama kau. Makasih udah antar aku. Dasar kau Hasan. Tunggu saja ya. Teman sekalian, hari ini kita datang ke pasar barang antik Noalan. Buat yang baru bergabung, jangan lupa klik ikuti ya, agar gak ketinggalan. Hari ini, tantangan kita naik tingkat nih. Pasar ini beda banget sama lapak kemarin. Persaingannya ketat. Para penjual di sini semuanya pintar-pintar. Pak, silahkan dilihat. Bagaimana? Bos, Hah? patung ini kondisinya rusak parah. Lihatlah, salah satu lengannya patah. Bagian bawahnya juga ada retaknya. Bisa kurangin harganya kan? Pak, Anda adalah seorang ahli. Ini loh, barangnya dari zaman Sina. Kalau nggak rusak, harganya bisa tambah 2 0 di belakang. 20 juta. Aku nggak bisa jual kurang dari itu. Nggak bisa kurang lagi. Ah, nggak bisa kurang lagi. Patung perunggu ini, 20 juta aku beli. Oh iya, anak muda memang langsung ke intinya. Ayo, scan krisnya dulu. Nah, kau bertindak tanpa berpikir 2 kali. Apakah kau seorang Buddhis? Enggak, bukan. Patung Buddha ini kelihatannya asli. Di kampus kami ada lomba, pas banget buat dipakai ikut lomba. Teman sekalian, tantangan hari ini adalah memenangkan juara lomba koleksi antik kali ini. Hasan, kemarin kau kemana saja? Seharian gak bisa ketemu kau. Itu semua demi lomba hari ini. Aku ke pasar dan mencoba peruntungan. Kok patungnya rusak, tangan dan kakinya kurang. Bagian bawahnya juga retak. Hasan, jangan bilang kau mau pakai barang rongsokan ini buat ikut lomba. Benar kok, Kau keluar berapa buat barang ini? gak mahal, 20 juta. 20 juta? Cuma dapat patung rusak kayak gini? Kau boros banget sih. Yo,
Sekarang host terkenal kita benar-benar suka pamer kekayaan ya. Bisa-bisanya keluar 20 juta buat beli barang beginian. Dilihat dari kondisinya, memang ini dari zaman Sinax. Tapi sudah rusak dan ada bagian yang hilang. Paling mahal juga cuma 3 juta. Sisanya uangnya kayaknya buat bayar barang rongsokan. Orang yang seperti itu memang ada. Begitu sudah naik kelas, nggak mikir 2 kali untuk keluar uang. Berharga atau enggak, bukan kalian yang menentukan. Nanti kita lihat saja hasilnya. Masih ngeyel saja. Sebentar lagi aku mau lihat. Ada kejutan apa dari patung rusak ini? Siana, ayo pergi. Teman-teman, Bapak dan Ibu dosen, selamat datang di Lomba Koleksi Antik Tahunan jurusan kami, jurusan Arkeologi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan para juri untuk Lomba Koleksi Antik kali ini. Juri pertama adalah Ketua jurusan kami, Bapak Profesor Susanto Loana. Juri kedua adalah dosen tamu dari Akademi Seni Noalan, Bapak Samuel Windra. Dan yang terakhir, tamu istimewa kita sebagai tamu kehormatan, peneliti senior dari Museum Provinsi, tokoh besar di dunia koleksi antik, Bapak Mahendra Sulansi. Ternyata dia. Ada apa? Kau kenal Pak Mahendra? Kemarin di pasar, dialah yang pertama tertarik dengan patung Buddha ini. Tapi dia nggak beli, jadi aku yang beli. Apa? Pak Mahendra itu adalah sosok paling dihormati di bidang ini. Bahkan dia saja nggak tertarik dan merasa barang ini terlalu mahal, tapi kau malah beli dengan harga 20 juta. Kali ini sepertinya penilaian Kak Hasan salah. Kalau misalnya barang rongsokan yang aku beli ini menang di lomba ini, bagaimana? Kalau kau bisa menang, aku akan lakukan apa saja. Itu kau yang janji ya, jangan sampai ingkar janji. Penilaian Pak Mahendra mana mungkin bisa salah. Hasan pasti hanya lagi hoki aja, jadi terlalu percaya diri. Aku pasti tepati janji. Tunggu saja, aku mau lihat kau malu nanti. Teman sekalian, sekarang lomba kita dimulai. Ini warisan dari kakek saya, koin era Goliar. Koin era Goliar, kondisinya biasa saja, 200.000. Ini saya dapat dari kampung halaman saya. Keramik warna pastel akhir dinasti Minari, lukisannya kasar, paling mahal 500.000. Siana, perhatikan aku. Ini milik saya. Benar. Piring ini harganya ditaksir 50 juta. Benar, piring ini harganya ditaksir 50 juta. 50 juta loh. Ini punya saya. Keramik hijau Yoshina, vas bulan dengan motif sulur dan teratai. Nona, harta karunmu ini sangat bernilai loh. Estimasi harga nominal adalah 300 juta. Hebat! Pantas saja kau disebut Ratu Kampus. Sebuah plakat kayu. Bahan kayunya, lapisan minyaknya. Ini dari dinasti Narata. Plakat tanpa masalah ini dibuat sendiri oleh Biksu Agung Wardana Hodo. Ternyata gadis ini punya barang sebagus hebat itu. sekali Pantas dia. saja berani bertaruh denganku. Adik mahasiswi, koleksimu ini dari segi nilai maupun makna budaya semuanya melebihi vas bulan yang tadi. Estimasi harga minimal adalah 1 miliar.
1 miliar? Apa? Wah, Gimana? Mau ngaku kalah nggak? Aku ingin lihat bagaimana kau bisa mengalahkanku. Pak Mahendra, apa kau mengenal mahasiswa ini? Kemarin sempat melihatnya di pasar. Kebetulan juga patung ini sebenarnya aku yang mengincarnya duluan. Tapi ada beberapa bagian yang membuat aku ragu. Jadi aku tidak jadi membelinya. Tidak disangka mahasiswa ini yang membelinya. Lihatlah. Lengan kirinya patah, bagian bawahnya retak, bahkan yang paling penting, cap segel di bagian bawah pun sudah menghilang. Sayangnya, kerusakannya terlalu parah. Lengan kirinya patah, bagian bawahnya retak. Bahkan yang paling penting, cap segel di bagian bawah pun sudah menghilang. Dengan kondisi seperti ini, nilainya jadi turun drastis. Nah, barangmu ini, kalau ditafsir sekitar 5 juta. Perkataan ketiga guru memang benar. Patung ini secara tampilan luar memang sudah rusak. Tapi nilai sebenarnya bukan pada penampilannya. Harta karun sebenarnya ada di dalam patung Buddha ini. Harta itu tersembunyi di dalamnya. Dia terlalu sering dapat barang murah sampai jadi berhalusinasi ya. Siapa juga yang mau menyimpan harta di dalam barang rongsokan seperti ini? Wah, apa yang dia lakukan? Kenapa dia? Ini bagaimana bisa?